tapi si perempuan nggak mau bukakan pintu. Kenapa saya minta didampingi propam? Karena ada dugaan oknum berseragam mau ikut campur, mau sok menghalang-halangi saya dari awal memang. Nanti oknum berseragam itu akan saya ungkap di Tiga bawang dulu ya. Ada. Pak Carlos yang sampai sekarang akses untuk bertemu anaknya juga susah, sangat-sangat susah, dan tidak tahu di mana tempatnya karena nomaden atau apa istilahnya, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Sekalipun Pak Carlos berupaya terus bertemu dan ingin bertemu dengan istrinya untuk memastikan bahwa anak Pak Carlos itu ada di tangan Ibu siapa namanya? Artika. Itu kehadiran Pak Carlos hari ini, dan untuk detailnya saya sampaikan kepada Pak Carlos dan Pak lawyer dari saudara Carlos. Silakan Pak. mungkin Bang Icin mau ya. Teman-teman ada pertanyaan? Ya, jadi sudah berapa bulan Bang dan tidak bisa sama sekali dihubungi Bang ini sampai sekarang? Bulan Juli ini, tanggal 21, genap 5 bulan. Tidak pernah sekalipun saya dikasih akses untuk bertemu dengan anak kandung saya sendiri. Mereka terlalu banyak persyaratan. Sedangkan tadi saya konsultasi ke Opung, pengadilan atau negara belum memutuskan apa-apa, nggak ada itu yang namanya orang tua dikasih syarat mau ketemu sama anak kandungnya. Nah, alasan mereka ya, kenapa mereka nggak berani mempertemukan saya dengan Marco, takut diintimidasi. Sekarang ayah kandung mau mengintimidasi apa ke anak kandungnya? Nah, dugaan saya ya, makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan, sesuatu yang diawali dengan kebusukan, dugaan kebusukan, pasti berikutnya akan ditutupi dengan kebohongan dan kebusukan yang lain. Itu sih pada prinsipnya. Dan kenapa Marco tidak diizinkan ketemu dengan saya? Karena mereka tahu, ketika Marco ketemu dengan saya, anak itu nggak pernah bohong sama bapak kandungnya. Marco selalu jujur sama saya. Marco patuh sama saya. Marco punya bonding yang dekat sama saya. Perempuan itu tahu. Gitu. Makanya untuk menutupi itu semua, si pendampingnya itu ya, yang dugaan saya mau membuat hukum ala-ala mereka, masa ayah kandung mau ketemu anak kandung harus didampingi lawyer atau mungkin bodyguard. Itu hukum dari mana itu? Jangan buat hukum sendirilah. Ini kan negara hukum. Dan kalau misalnya kalian memang lebih cerdas dari saya, ini pengadilan dan negara belum memutuskan apa-apa, kok kalian mau buat hukum ala kalian sendiri? Begitu. Kalau pertemuan secara fisik belum bisa sampai saat ini, komunikasi atau virtual pernah? Sekali ulang tahunnya Marco, tanggal 23 April, itu saya udah minta yang keberapa kali itu. Sekali akhirnya dikasih tuh, 23 April kemarin ulang tahunnya Marco. Video call itu juga mengakhiri teleponnya juga secara paksa, karena apa, si perempuan nggak nyaman saya ngobrol dengan Marco karena saya menanyakan sesuatu. Tapi menceritakan apa Bang waktu video call sama Marco itu? Padahal saya baru nanya awalan aja itu. Contoh satu, Marco itu kenapa kok buntutnya dipotong pendek? Tuh, si perempuan nggak nyaman dengan pertanyaan itu. Saya nanya kan, siapa yang nyuruh Marco kok buntutnya dipotong pendek? Dia nggak nyaman. Pertanyaan kedua, Marco sama saya, dia bisa menjawab 56 pertanyaan kelas TK 0 besar ya. Dia bisa menjawab 56 pertanyaan ilmu pengetahuan umum yang saya buatin, saya catat. Setiap pagi selama perjalanan ke sekolah itu saya tanyakan dan Marco hafal semua. 56 pertanyaan ilmu pengetahuan umum, ada buktinya di rumah. Ketika saya video call, saya kasih pertanyaan yang paling gampang di antara yang susah.
Marco nggak bisa jawab. Saya tanya, Marco nggak pernah belajar, kok nggak pernah belajar ilmu pengetahuan lagi? Nah, si perempuan nggak nyaman dengan pertanyaan itu. Akhirnya telepon diputus secara paksa, dan itu ada buktinya. Teman-teman wartawan sempat merekam itu dan mengeluarkan kata-kata cukup apa ya, nggak beretika sih menurut saya. Udah dikasih hati nggak jantung, dia mengucapkan itu. Maksudnya sesulit apa sih untuk bertemu dengan anak hingga akhirnya konsultasi ke sini. Ya, Komnas Anak? bagaimana? Tingkat kesulitannya untuk bertemu anak. Nggak dikasih akses. Saya selaku ayah kandungnya nggak dikasih akses mau ketemu anak kandung sendiri. Makanya saya udah beberapa upaya kan udah saya lakukan kan. Saya datengin TKP yang awal, mental. Marco harus berpindah tempat lagi. Kalau perempuannya sih nggak saya peduli. Saya datengin TKP yang kedua yang di apartemen seputaran mana Cibubur. Itu jarak saya sama Marco tuh udah cuma pintu itu. Si perempuan sama Marco ada di dalam unitnya waktu. Saya udah didampingi oleh Propam, saya udah didampingi oleh Chief Security setempat, tapi si perempuan nggak mau bukakan pintu. Kenapa saya minta didampingi Propam? Karena ada dugaan oknum berseragam mau ikut campur, mau sok menghalang-halangi saya dari awal memang. Nanti oknum berseragam itu akan saya ungkap di pengadilan. Gitu. Padahal saya datang baik-baik, saya nggak teriak-teriak di unit itu, saya cuma pengen bertemu dengan anak. Tapi nggak dibukain pintu. Sampai Propam datang itu dia nggak bukain pintu dengan berbagai macam alasan. Akhirnya udah saya tarik mundur, saya balik kanan, masuklah LP di Polres Tangerang Selatan. Nah itu bisa mungkin dijelaskan oleh Bang Riki. Bang, ada mungkin dugaan sekarang sama sudah Carlos apa masalah saya untuk anak yang boleh bertemu Mas? Ya, Ya dugaan sementara Mas Yama apa? Istri melarang untuk bertemu. iya kan perempuan itu kan selalu menjual ke rekan-rekan media kan. Dia yang selalu dia jual kan. Saya pernah membawa Marco 2 kali. Itu yang dia jual kan. Cerita itu yang dia jual kan. Cuman cerita yang dia jual itu kan tidak penuh. Sepenggal. Sekarang dia tak pernah menceritakan ke media cerita yang utuhnya itu seperti apa. Nggak berani dia pasti. Karena 2 kali saya bawa Marco itu muncul dua kali surat pernyataan atas tindakan yang dia lakukan, dan nanti saya akan ungkapkan di pengadilan. Nggak berani mereka itu andalannya selalu menjual cerita sepenggal. Nggak berani mereka mengungkapkan cerita yang utuh. Karena saya tahu kalau mereka mengungkapkan cerita yang utuh itu sangat merugikan buat si perempuan. Makanya mereka ambil sepenggal yang menguntungkan buat si perempuan. Kesannya dia terzolimi, kesannya dia yang paling tersakiti. Itu dugaan yang pertama, ya. Dugaan yang kedua, kembali lagi, Marco ini sangat jujur sama saya. Sangat jujur sama saya. Dia sangat patuh sama ayah kandungnya. Terbukti terakhir saya ketemu Marco tanggal 21 Februari, saya menginterogasi Marco 3 pertanyaan yang udah saya curigai dan saya rekam, dan Marco menjawab itu dengan jujur. Ada saya rekam, dan itu saya akan buka di pengadilan bahwa ada oknum yang mendoktrin Marco tidak benar, salah. Mohon maaf ya, doktrin itu, mohon maaf ini ya, harus saya buka di sini ya. Oknum itu seakan-akan mengajarkan anak saya, anak kandung saya ya, menjadi, mohon maaf ya, seorang teroris. Ada itu buktinya. Apa ini oknum yang berseragam yang tadi abang bilang itu? Bukan. Ada. Kalau keterkaitan oknum berseragam sama ini apa? Ya, oknum berseragam ini, juga oknum berseragam ini, dia yang mosok ngawal-ngawal Marco dari awal ketika peristiwa ini terjadi. Apa punya hubungan sama mantan istri abang ini? Wah, ya itu dugaan ada hubungan pertemanan kah atau hubungan spesial? Ya coba tanyakan
bersangkutan. Cuman yang saya tahu, ya, ini si oknum berseragam ini punya tugas untuk menghalang-halangi saya. Dan saya punya bukti-buktinya kok. Saya punya bukti-bukti dan saksi, bukan hanya bukti ya, dan saksi. Dan oknum berseragam ini nggak jelas sprintnya, sprint tugasnya nggak jelas, bahkan mungkin nggak ada. Dan oknum berseragam ini bermasalah memang, tapi memang masih licin, karena dugaannya ya ada yang melindungi lah. Oke. Dari semua kecurigaan dan analisa Bang Yama sendiri ini sebenarnya apa sih yang sementara diusahakan untuk ditutupi dari pihak sebelah ini? Ya dugaannya, dugaan kebusukan yang mereka perbuat dari awal yang udah tadi saya gambarkan.